Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Masih di kurikulum Merdeka kelas 11 SMK RPL. Materi yang ketiga adalah struktur HTML. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu foldernya. Di sini pemrograman web. Jadi semua yang berkaitan dengan materi pemrograman web akan kita buat di dalam sini. Kemudian kita buat new folder. Di dalam folder baru ini kita akan tulis dengan HTML kemudian tanda hubung CSS. Ini tempat kita akan lakukan untuk pembuatan HTML dan CSS-nya. Kemudian kita buka VS Code-nya ini. Berikutnya kita akan lakukan klik, tahan, drag ke dalam VS Code yang ini. Di sini kemudian baru kita lepaskan. Jadi kita akan buka folder HTML CSS-nya. Ini HTML CSS. Kemudian kita akan buat file baru. Kita akan beri nama index.html. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita enter, yang ini welcome-nya kita tutup, index.html. Kalau kita lihat ke dalam foldernya, kita akan dapatkan ini. Ada satu file yang bernama index, kemudian ini adalah HTML. Di dalam sini, kemudian kita akan lakukan klik kanan, di dalam filenya klik kanan. Kemudian kita lihat ke dalam ini, show preview. Nah, kita akan lihat tampilannya ada di dalam sini, ini file. Kalau saya ketik di dalam sini, belajar HTML, maka secara otomatis akan tampil di dalam sini. Struktur HTML yang pertama adalah, ini akan kita hapus dulu. Kita akan buat sebuah tag, kita beri nama HTML ini, kemudian ini muncul, kita enter saja. Ini adalah HTML open dan HTML close. Ini disebut dengan awal dari program, akan dimulai dari sini, kemudian disebut dengan akhir dari program. Jadi close atau penutup dari program ini akan ditandai dengan simbol yang seperti ini aja, tanda lebih kecil, kemudian tanda garis miring, kemudian ini adalah tagnya, tulisannya, penandanya HTML, kemudian diikuti tanda lebih kecil. Ini adalah pembukaannya, ini penutupnya akhir. Nah, di dalam HTML sendiri itu terdapat dua bagian. Yang pertama adalah head. Head ini kepalanya, nanti akan muncul di atas ini kepalanya. Kemudian di bawahnya, di bawahnya head ada body. Nah, ini body itu yang bagian putih ini. Jadi bagian putih di dalam browser ini disebut dengan body. Kalau head ada di atas. Nah, untuk head ini diletakkan karena dia bagian atas. Misalnya saya akan buat judul dari sini. Saya akan beri nama, judul adalah title. Di dalam title ini saya akan tuliskan web sekolah. Kalau kita lihat di dalam sini dia akan muncul web sekolah. Nah, kemudian di dalam body ini kita bisa letakkan lagi sebuah tag. Misalnya saya ambil contoh H1. Di dalam sini saya tulis SMK Revit. Nah, ini dia akan muncul di dalam body ini. Jadi struktur HTML itu terbagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu head dan body. Semua ditulis di antara HTML open dan HTML close. Kemudian di dalam head ini ada head open, ada head close. Kemudian dalam body ada body open, ada body close. Nah, kalau kita meletakkan yang ada di atasnya dari putih ini, berarti kita letakkan di dalam head. Contohnya adalah title. Kemudian di dalam body, contohnya di sini adalah H1. Nanti kita akan pelajari fungsi-fungsi dari tag yang lain. H1 ini untuk judul dari webnya ada di sini. Contohnya adalah SMK Revit. Jadi semua penulisan harus ada di dalam tag open dan tag close. Kemudian seperti ini adalah tag dari open body, ini close body, ini head open, kemudian ini head close, ini title open, ini title close. Jadi semua isi ada di dalam open dan close. Nah, itu saja materi tentang struktur HTML. Silakan dipahami bahwa penulisannya diawali dengan open dan close, awal dan akhir. Itu saja materinya. Silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih.